Annyeonghaseyo. Ketemu lagi dengan aku Devi di Visi Channel. Video ini aku akan membahas kelanjutan video yang lalu mengenai Bacim Pronunciation Rules. Buat kalian yang belum nonton part 1-nya, nonton dulu part 1-nya ya, baru lanjutkan ke video ini. Oke, tanpa perlu berlama-lama, yuk kita mulai pembahasannya. Kalau di video lalu aku sudah membahas 3 rules, di video ini kita lanjut langsung ke rules yang keempat ya. Rules yang keempat ini, apabila konsonan kyok, diget, dan pieep di bacim positions bertemu dengan nasal consonants di initial positions, masih ingat? Nasal consonants ada konsonan miem, mien, dan ien. Apabila konsonan kyok, diget, dan pieep di bacim bertemu dengan salah satu dari ketiga konsonan tadi, nasal consonants yang tadi, maka konsonan kyok, diget, dan pieep yang di bacim positions itu berubah menjadi bunyi nasal consonants juga. Aku ulang ya. Jadi, apabila konsonan kyok, diget, dan pieep bertemu dengan salah satu nasal consonants di initial positions, maka konsonan kyok, diget, dan pieep di bacim positions berubah menjadi nasal consonants. Berubahnya apa? Apabila konsonan kyok di bacim positions bertemu dengan nasal consonant di initial positions, maka konsonan kyok itu waktu kita melafalkan berubah menjadi konsonan iem. Jadi waktu melafalkannya, konsonan kyok itu berubah menjadi iem. Dan apabila konsonan diget yang di bacim positions bertemu dengan nasal consonants di initial positions, maka konsonan diget waktu kita lafalkan itu berubah menjadi konsonan mien. Dan untuk konsonan pieep, apabila dia di bacim positions dan bertemu dengan nasal consonants di initials, maka konsonan pieep itu waktu melafalkannya berubah menjadi konsonan mien. Oke, jadi kyok ieng, diget mien, pieep, miem. Contohnya pada kata ini dilafalkannya kungmul. Karena konsonan kyok di bacim positions bertemu dengan miem di initial positions. Maka konsonan kyok itu melafalannya berubah menjadi iem, maka dilafalkan Jadi ini dilafalkannya bukan kukmul, melainkan kungmul. 우리 다 막내야, 그치? 제일 막내. 우리 다 막내. Contoh berikutnya yaitu kata ini. Konsonan pieep berada di bacim positions dan konsonan mien berada di initial positions. Karena konsonan pieep bertemu dengan nasal consonant, maka konsonan pieepnya itu harus berubah menjadi nasal consonants juga. Pieep berubah menjadi miem. Maka kata ini dilafalkannya semnida. Jadi bukan sepnida, melainkan semnida. 네, 알겠습니다. Selanjutnya rules yang kelima. Ketika konsonan diget dan pieep di bacim positions bertemu dengan bunyi vokal i, jadi ketika diget dan pieep itu bertemu dengan bunyi vokal i, maka konsonan diget dan pieep itu berubahnya menjadi konsonan diget berubah menjadi ciet dan konsonan pieep berubah menjadi ciet. Jadi pada saat melafalkan, apabila konsonan diget dan pieep bertemu dengan bunyi vokal i, maka dua konsonan tadi pelafalannya pindah ke initial positions dan berubah menjadi diget, berubah menjadi ciet, dan konsonan pieep berubah menjadi ciet.
Contoh katanya yaitu kata ini. Ini dilafalkannya 같이. 같이. Konsonan teeth di backing positions bertemu dengan vokal i, maka waktu melafalkannya bukan 같이, melainkan 같이. Pasti kalian sering dengar kata ini ya. 같이. 같이 있는 사람 만들래. Selanjutnya, rules yang keenam. Rules yang keenam ini berhubungan dengan keistimewaan konsonan here dan lier. Seperti yang juga aku bahas di video yang lalu, ada dua konsonan istimewa yaitu konsonan here dan lier. Ada beberapa poin mengenai konsonan here dan lier ini. Poin yang pertama, apabila konsonan nien di backing positions bertemu dengan konsonan lier di initial positions, maka konsonan nien tadi di backing positions itu melafalkannya berubah menjadi lier. Jadi, gliel bertemu lier. Contohnya itu pada kata ini katanya dilafalkannya bukan yonlak, melainkan menjadi konsonan nien tadi berada di backing position, sedangkan konsonan lier berada di initial positions. Maka konsonan nien itu dilafalkan menjadi lier juga. Jadi kita melafalkannya menjadi yolak. Yolak. 연락도 하지 마. Contoh selanjutnya yaitu pada kata 관련. Konsonan nien berada di backing positions dan konsonan lier berada di initial positions. Jadi kita melafalkannya bukan 관련 melainkan 관련. 관련. Begitu juga pada kata 날로. 날로. Poin yang kedua mengenai rules yang keenam ini, apabila konsonan kiok, ieng, piep, dan miem di backing positions bertemu dengan konsonan lier di initial positions, maka konsonan lier di initial positions itu berubah menjadi konsonan nien. Contoh katanya yaitu kata berikut. Kata ini dilafalkannya umyo. Kalian lihat ada konsonan niem di backing positions dan ada konsonan lier di initial positions. Maka konsonan lier tadi berubah menjadi nien. Jadi kita melafalkannya bukannya umyo, melainkan umyo. Contoh yang lainnya yaitu pada kata ini dilafalkannya 입장료. 입장료. Konsonan ieng berada di backing positions dan konsonan lier berada di initial positions. Maka melafalkannya menjadi 입장료. 입장료. 음료수 좋아하세요? 좋아해요. 한국 음료수 많이 먹어봤어요? Poin yang ketiga, apabila konsonan nien, miem, ieng, dan lier di backing positions bertemu dengan konsonan here di initial positions, maka konsonan nien, miem, ieng, dan lier waktu melafalkannya itu berpindah ke initial positions. Dan konsonan here itu dihilangkan. Contohnya pada kata ponno. Ponno. Jadi pelafalan nien tadi berpindah ke initial positions dan konsonan here itu di-replace atau dihilangkan, berubah menjadi backing positions berpindah ke initial positions. Jadi ponno. Contoh lainnya pada kata 결혼. Konsonan lier berpindah ke initial positions. Jadi dilafalkannya bukan 결혼, melainkan 결혼. 어떤 프로젝트인데요? 결혼. Nah, jadi itu dia
ke-6 rules yang sudah kita bahas. Namun, ada kalanya kita bisa menggunakan 2 rules sekaligus dalam melafalkan satu kata. Contohnya pada kata ini. Konsonan kiok bertemu dengan konsonan liel, maka konsonan liel itu berubah menjadi konsonan nian. Maka dilafalkannya menjadi kuknip kan? Tapi kalian harus ingat di rules yang keempat, apabila konsonan kiok itu bertemu dengan nasal consonants di initial positions, maka konsonan kiok itu berubah menjadi nasal consonants. Maka konsonan kioknya dirubah lagi menjadi iel. Jadi kata ini dilafalkannya bukan kuknip, melainkan kungnip. Oke, jadi itu aja pembahasan kita mengenai Paching Pronunciation Rules. Cukup banyak ya teman-teman. Tapi kalian tidak perlu khawatir, kalian tidak perlu harus langsung menghafal semua rules-rules ini. Karena apabila kalian nanti sudah terbiasa, kalian akan secara natural bisa membaca dengan mudah. Dan tujuan aku membuat ini supaya waktu kalian melihat ada kata atau suku kata, kalian tahu kalau terkadang kita melafalkannya berbeda dengan tulisan Hanggelnya. Semoga video ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe Visi Channel dan share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian suka videonya. Thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye.